Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mitra-mitra sukses sekalian, para VTuber yang berbahagia. Selamat datang di channel Karta Video. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga Anda tidak kurang satu apapun dan berbahagia selalu bersama dengan keluarga Anda. Teman-teman mitra sukses, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang exchange counter. Tapi kita kali ini akan mengambil satu sub pembahasannya atau satu jendelanya, yaitu tentang peraturannya. Karena banyak sekali keluhan-keluhan yang kita dengar, terjadi penipuan-penipuan, bisa terjadi kesilapan juga. Jadi untuk itu kita akan jelaskan kepada Anda seperti apa cara mainnya atau aturan yang diterapkan oleh exchange counter dari VTube ini. Baik, langkah pertama kita install dulu ya. Install dulu, kita ke Play Store dulu. Kita ini kalau misalnya Anda belum ya, mungkin seperti ini, cari di exchange counter dulu di sini. Nah, seperti ini. Oke, itu dia yang atas ya. EC VTube Indonesia. Ah, itu dia. Oke, kita langsung kita klik, kita install ya, install. Ya, kita menunggu sebentar. Yang kita harus pahami tentang aturan-aturan yang diterapkan oleh exchange counter VTube ini. Ayo kita buka. Nah, ini dia. Sebenarnya di sini sudah diingatkan, tapi banyak juga teman-teman yang tidak memperhatikan. Coba lihat running text-nya atau teks yang berjalan ya. Kita mulai dari awal nanti ya. Di atas ya, yang atas ya. Oke, kita mulai ya. Kita baca. Sebelum bertransaksi, mohon baca aturan exchange counter agar terhindar dari penipuan. Boleh juga kesilapan ya. Nah, itu dia. Jadi kalau gitu kita aturannya dulu ya. Ya, aturannya dulu. Karena ada 3 jendela ini, ada exchange counternya, ada aturan exchange counter, ada informasi aplikasi. Tapi saya pilih sesuai dengan anjuran daripada running text-nya, kita ke aturan exchange counter dulu. Yuk kita klik. Nah, peraturan exchange counter. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Peraturan exchange counter. Buat kalian semua yang baru menginstal VTube dan ingin bertransaksi di exchange counter, wajib memahami berapa aturan. Informasi penting. Itu sudah dibuat tanda seru dengan segitiga kuning. Pembeli dapat melakukan protes saat transaksi berjalan 150 menit. Jadi 150 menit, 2,5 jam setelah terjadi transaksi, ada yang tidak beres, mungkin poin tak terkirim dan sebagainya, boleh protes. Nanti ada sarananya disiapkan di exchange counternya sendiri. Yang kedua, dalam 3 jam jika pembeli tidak mengupload bukti pembayaran, maka transaksi akan dibatalkan oleh sistem. Perusahaan tidak wajib bertanggung jawab apabila penjual tidak dapat mengambil uangnya kembali. Maksudnya begini, misalnya Anda sudah klik beli ya, kemudian Anda transfer uangnya ke rekening penjual, tetapi Anda tidak upload setelah lewat 3 jam, maka transaksi itu semua dibatalkan oleh sistem. Jadi uang Anda sudah masuk, sementara transaksi sudah batal, maka poin tidak Anda terima. Nah, ini perusahaan tidak bertanggung jawab apabila Anda tidak dapat mengambil uang Anda kembali. Maksudnya ketika Anda minta kepada pembeli lewat WA misalnya, Anda minta ke penjual lewat WA dan penjual tidak mau beri sehingga terjadi masalah, perusahaan tidak bertanggung jawab.
Kemudian dalam 3 jam, jika pembeli tidak mengupload bukti pembayaran, maka akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Inilah yang tadi. Penjual dapat melakukan protes saat pembeli telah mengupload bukti pembayaran. Itu maksudnya begini. Dia upload bukti pembayaran, tapi penjual melihat rekeningnya nggak bertambah. Tidak masuk uangnya misalnya. Ini boleh jadi karena kesilapan transfer atau memang ada bukti transfer yang palsu atau salah. Jika telah mengajukan protes atau status menjadi protes atau FL banding menarik mohon menunggu 1 kali 72 jam kerja. Jadi 3 hari. Artinya begitu nanti dalam status di exchange counternya, nanti di sana ada statusnya menjadi protes atau apel, banding atau menarik, ya kan? Jadi kita tidak perlu 1 hari misalnya nggak ditanggapi, nggak perlu heboh, nggak perlu kirim sana kirim, tanya leader segala macam. Tapi tunggu 1 kali 72 jam kerja atau 3 kali 24 jam. Bagi penjual, cek terlebih dahulu rekening Anda sebelum melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, itu dia. Nanti ada konfirmasi, begitu kita konfirmasi, PP-nya berpindah. Jika penjual melakukan konfirmasi pembayaran namun uangnya belum masuk ke rekening, maka perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penjual. Nah, jadi kita harus betul-betul hati-hati ya, betul-betul memperhatikan begitu di uploadnya bukti transfer. Ya kita harus cek, jadi jangan, ini udah ada bukti transfer, betul nama kita, harganya cocok, tapi belum jaminan. Yang pasti lihat dulu rekening kita. Kalau rekening kita sudah terisi sesuai dengan harga transaksi, maka bolehlah kita konfirmasi. Nah, dalam melaporkan masalah Anda atau transaksi exchange counter, selalu sertakan foto bukti berikut, ya. Foto akun exchange counter, ya kan. Foto status transaksi di exchange counter, kan nanti ada status transaksinya. Itu yang dipoto dan dikirimkan. Foto slip pembayaran, ya, artinya bukti transferan. Foto mutasi rekening terbaru, artinya kita harus print, atau kalau perlu print, kalau pakai internet banking ya lihat informasi saldo terbaru atau mutasi rekening terbaru. 5. ID yang bermasalah melakukan transaksi di exchange counter. 6. Informasi akun penjual yang berisi data rekening, nama penjual dan nomor pemesanan di exchange counter. Ini kan perlu diperhatikan, kalau tidak nanti bisa terjadi masalah di belakangan. Nah, ini ada pengumumannya. Sebagai seller atau buyer, artinya penjual atau pembeli, jika Anda sudah ajukan protes atau appeal, silahkan menunggu proses 1-3 hari kerja. Tidak perlu Anda laporkan ke admin. Pastikan Anda cek status appeal-nya dengan cara klik My Appeal, banding saya. Nah, itu nanti ada di exchange counter-nya ya. Jika status masih cek, silahkan menunggu. Nah, silahkan laporkan jika. Nah, kita bisa melapor ke admin jika laporan sudah status selesai dan Anda belum dapat apa yang Anda protes. Nah, misalnya kita mengatakan uang belum masuk, itu protesan kita misalnya, tapi di status protes sudah dianggap selesai, laporan sudah status selesai, tapi kita belum dapat apa yang kita inginkan. Ya, laporkan jika Anda salah upload slip transaksi tetapi sudah proses transfer. Laporkan kalau ada kita sudah slip transaksi sudah kita upload tapi salah, kita bisa laporkan. Perhatikan jika Anda laporkan ke admin sebagai seller atau penjual, selalu pastikan ID yang dilaporkan, screenshot bukti transaksi, screenshot mutasi terakhir rekening, screenshot status transaksi. Perhatikan jika ada laporan ke admin sebagai buyer atau pembeli, selalu pastikan ID yang dilaporkan, screenshot bukti transaksi. Nah, pengumuman untuk VTuber semua. Member yang transaksi menggunakan bukti transfer palsu, awas jangan main-main ya.
ID-nya kita bekukan permanen. Dia tidak akan pernah lagi bisa bergabung di VTube. Jadi jangan main-main, ya, jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba untuk berbuat curang. Nick Anda dibekukan selamanya di database VTube. Maka Anda pakai handphone lain pun Anda tidak akan bisa. Gitu. Jadi untuk para seller, pastikan Anda cek rekening Anda dan uang masuk dalam rekening Anda setelah Anda menerima notifikasi bukti pembayaran. Ya, jangan konfirmasi jika uang tidak masuk ke rekening Anda. Nah, itu dia. Lakukan protes agar akun para penipu bisa kita terminate permanen. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian para seller tidak mengecek rekeningnya terlebih dahulu. Maka kita harus cek dulu sebelum dikonfirmasi. Terima kasih, harap dipahami dan dimengerti untuk kelangsungan VTube kita bersama. Nah ini dia, ini sangat penting ya, sangat penting ya, itu dia. Jadi jangan dianggap enteng, ini tidak dibaca, lalu transaksi saja, kita tidak mengerti, sudah dibuat peraturan oleh perusahaan. Jadi teman-teman mitra sukses, ini sangat penting dan inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.